Apa kabarnya nih hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa dong, Kak. betul. Wah, adik-adik hari ini Kak Maria semangat sekali. Kak Eli juga semangat banget nih, Kak. Betul. Adik-adik di rumah gimana? Semangat nggak? Kalau Pastinya semangat, dong. boleh lambaikan tangannya. Wah, Nah, adik-adik di rumah hari ini pasti sudah nggak sabar mau mulai sekolah hari Minggu kita hari ini, Kak. pastinya Kak. Ya, adik-adik sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini, pastikan adik-adik harus mempersiapkan hati dan pikirannya, Betul. mempersiapkan Alkitabnya, kemudian pakai baju yang rapi karena kita menghadap Tuhan. Iya, nah adik-adik nanti juga kakak akan menyampaikan informasi penting nih adik-adik. Jadi jangan di skip ya sekolah minggunya, harus tonton sampai habis. Iya, benar. Supaya nggak ketinggalan nih sekolah minggunya. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa yuk dulu. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik di rumah ikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, wah Kak, gak kerasa ya sekarang sudah minggu kedua bulan Desember. Iya, kita mau merayakan Natal nih, Kak, sebentar lagi. Iya, sudah terasa atmosfernya nih. Nah, kalau perasaan Kak Elin gimana nih Kak? Waduh, senang banget dong, Kak, pastinya. Ya, sukacita ya Kak. Pastinya, Kak. Biar kita tambah sukacita lagi nih, tambah senang. Nah, kita mau angkat pujian ini nih adik-adik. Gita Sorga Bergema. Adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri semua. Ayo, nggak ada yang malas-malas, nggak ada yang loyo-loyo. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, Gita Sorga Bergema. Karena kita punya sahabat loh Kak. Iya benar, Kak. Betul, sahabat sejati nih yang tidak pernah meninggalkan kita. Mau bagaimanapun nih keadaan kita, dia tetap bersama dengan kita. Namanya adalah Yesus. Seperti lagu ini loh adik-adik. Ada satu sobatku. Masih berdiri ya, jangan yang duduk. Sambil tepuk tangan adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri.
satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan cerita Alkitab kita. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau buka telinga kami Tuhan, Engkau buka hati kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik cerita Alkitab-Mu hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah Kak, kita kan mau mendengar cerita ya. Berarti apa nih yang harus disiapkan oleh adik-adik? Berarti adik-adik di rumah harus mempersiapkan Alkitabnya Kak. Betul. Tapi Alkitab kita mana nih Kak? Tunggu ya. Diambil dulu Kak, ya. Ambil dulu Kak. Jeng. Nah ini Kak. Makasih Kak Maria. Nah adik-adik yang ada Alkitabnya, mari kita sama-sama buka di kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Nah, bagi adik-adik di rumah yang belum bisa membaca, minta tolong sama kakaknya, sama mamahnya, sama papahnya buat dibacakan ya, supaya bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke Kak, yuk kita baca. Yuk Kak. Ayat yang ke-8 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Nah Kak, sekarang kita mau menyaksikan video loh Kak. Wah, video apa ya Kak? Ya adik-adik penasaran gak di rumah? Nah langsung aja ya kita saksikan video Ini ya. berikut. Gembala-gembala mengunjungi bayi Yesus. Terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Di kota Daud yang bernama Bethlehem, di sanalah bayi Yesus lahir. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, serta terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji-muji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka pergi ke Bethlehem. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihatnya. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah para gembala itu sambil memuji-muji Allah serta memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan oleh para gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, tadi kita sudah melihat dan mendengar tentang cerita yang ada di video tadi ya Kak? Iya. Nah, kalau misalkan adik-adik yang di rumah nih sudah mengikuti sekolah minggu yang minggu kemarin, nah itu kan menceritakan tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, ternyata Kak, sebelum ada orang-orang Majus dari timur itu, ada juga loh orang-orang yang menjumpai bayi Yesus. Siapa tuh Kak? Yaitu gembala-gembala Kak. Nah, mereka pada saat itu adik-adik sedang mengembalakan kambing domba mereka, dan pada malam itu tiba-tiba datanglah malaikat beserta bala tentara sorga menemui mereka dan berkata dan memberikan kabar baik juga nih Kak. Katanya ada juru selamat yang lahir ke dunia. Wah, jadi mereka dan mereka pun datang juga Kak ke kandang domba di mana Yesus lahir. Iya, dan mereka bersuka cita ya Kak menerima kabar baik itu. Nah adik-adik seperti gembala-gembala itu, mereka bersuka cita ketika diberikan kabar baik. Misalnya nih adik-adik di rumah lagi duduk misalnya sama keluarganya atau dengan teman-temannya, tiba-tiba ada kabar baik yang datang. Gimana perasaan adik-adik? Pasti senang kan? Pasti gembira. Gak mungkin kan langsung marah, langsung sedih menerima kabar baik. Nah seperti itu juga kita adik-adik, kita kan mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi gimana sikap hati kita? Kita
harus bersuka cita, harus senang, harus gembira. Ya walaupun ya tahun Iya. ini kayaknya Ada beda pandemi banget sih. kayak, Natalnya nggak kayak tahun-tahun sebelumnya kita bisa kumpul rame-rame, tapi tahun ini kita nggak bisa. Nah tapi dari firman ini, dari cerita tadi, Tuhan mau bilang kalau kita harus tetap bersuka cita. Bersuka cita bukan karena perayaan Natal yang mewah atau acara-acara yang mewah, tapi karena ada juru selamat yang lahir ke Betul. dunia. Untuk apa juru selamat lahir adik-adik? Untuk Menyelamatkan kita. semua, menyelamatkan kakak nih dan adik-adik di juga. rumah. Oke, nah sudah selesai kah ceritanya? Udah selesai. Nah sekarang kakak ngundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan Ayo lagi. bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pujian kita, baca kitab suci di medley dengan Big or Small. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi adik-adik baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siap-siap big or small.
adik sukacita sekali tadi Kak. Betul. Nah sekarang ada pengumuman nih. Tadi kan di awal sekolah minggu tadi kakak bilang ada informasi penting. Nah informasi pentingnya itu adalah akan dilaksanakan Natal nih adik-adik oleh Sekolah Hari Minggu GKE Palangka 1 pada tanggal 20 Desember 2020. Iya, Natalnya secara online adik-adik. Nah, nanti juga akan diumumkan pemenang Lomba. Betul, lomba apa adik-adik? Lomba membuat Pohon Natal. Nah, hari ini nih terakhir pengumpulan Iya, videonya. Pengumpulan video dan fotonya. Jadi adik-adik yang masih belum mengumpulkan, ayo kumpul cepat. Nah, nanti pengumumannya tanggal 20 ya, Kak. Iya. Hadiahnya apa nih, Kak? Wah, iya, apa ya Kak hadiahnya Kak? Pastinya menarik adik-adik. Ajak juga teman-temannya yang lain yang masih belum ikutan biar semakin seru adik-adik. Nah, itu pengumuman untuk hari ini. Iya. Nah, sekian pengumuman dari Kak Maria tadi buat adik-adik semua. Jadi jangan lupa tanggal 20 Desember ya Kak. Betul. Dan nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya adik-adik. Nah, sekarang sekolah hari Minggu kita ternyata sudah mau selesai Kak. Wah, nggak kerasa sekali ya, Kak. Iya. Nah, jangan sedih adik-adik, minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Kak. Di Betul. ibadah perayaan Natal ya Kak, di ibadah online Natal kita tanggal 20 nanti. Jadi tunggu aja ya adik-adik. Oke, karena kita mau menyelesaikan sekolah hari Minggu kita, kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya lagi, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami yang tadi telah mendengarkan firman-Mu dan cerita Alkitab-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tadi dapat bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami. Berkati setiap kegiatan kami Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, berkati segala pendidikan kami, keluarga kami menyerahkan semuanya hendak dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami Tuhan, menjauhkan kami dari sakit penyakit dan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kami dan kiranya hati kami tetap sukacita Tuhan di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah sekolah hari Minggu kita sudah selesai. Ya, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sekolah minggu tetap sukacita.